Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apapun aktivitas Anda dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng saya Gina Febriona di Beranda. Seperti biasa setiap hari Senin ya kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Mudah-mudahan ini selalu memberikan motivasi untuk Anda untuk selalu menjaga kesehatan tentunya ya. Nah baik pemirsa, menerapkan pola hidup sehat, kemudian tidur yang cukup dan juga olahraga secara teratur ini merupakan langkah sederhana namun penting untuk dilakukan ya untuk menjaga kesehatan tubuh terutama jantung kita. Nah episode kali ini kita akan membahas seputar jantung dengan tema cara mencegah serangan jantung bersama dengan dokter yang sudah saya hadirkan di studio yaitu Dr. Mirhansyah Perdana Hutasuhud SPJP. Saya kenalan dulu ya. Halo dokter. Halo Mbak Gina. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Oke Dokter Mirhan sudah di sini, tentunya nanti untuk pemirsa yang ingin bertanya seputar jantung, seputar penyakit jantung ya, boleh silakan di 0614146353 ya. Baik dokter, ini kan kalau ngomongin soal jantung nih ya, ini kayaknya penyakit yang kalau saya dengar ya, ini juga banyak ya terjadi pada masyarakat di Indonesia. Namun sebelum kita bahas tentang cara mencegah serangan jantung, mungkin kita bahas tentang apa sih sebenarnya fungsi dari jantung ini dok. Kemudian kenapa kita harus menjaga kesehatan jantung? Oh iya, mungkin saya akan jelaskan sedikit dulu ya tentang fungsi jantung di dalam tubuh. Oke, dokter. Mungkin kita udah sama-sama tahu, mungkin dulu kita waktu SMP atau SMA sudah mempelajari ini ya. Jadi fungsi utama jantung itu sebenarnya sebagai pompa. Yeah. Fungsi utamanya sebagai pompa. Apa yang dipompa? Darah. Darah itu apa kandungannya? Di situ ada oksigen dan juga ada nutrisi makanan. Jadi oksigen diambil dari paru-paru, dimasukkan ke darah, kemudian dari saluran cerna makanan dimasukkan ke darah, nanti dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Oke. Jadi setiap menitnya rata-rata jantung itu memompa darah 60 kali setiap menitnya. Dan itu nggak berhenti dalam waktu 24 jam. Meskipun kita tidur ya? Iya, jadi satu hari satu malam jantung kita hampir 100 ribu kali berdetak untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kita bisa bayangkan betapa vitalnya fungsi jantung ini di dalam tubuh kita. Nah itu dia kira-kira Mbak. Baik, karena memang fungsinya adalah memompa darah ya untuk dialirkan ke seluruh tubuh ya. Benar. Gimana kalau misalnya yang gunanya untuk memompa ini macet ya dokter ya? Betul. Bisa bahaya ya? Betul, bahaya sekali. Jadi bayangin aja kalau tidak ada suplai darah ke otak misalkan, bisa jadi stroke. Atau nggak ada aliran darah ke ginjal, gagal ginjal dia. Jadi fungsi jantung itu sangat vital untuk mendistribusikan darah ke semua organ penting di seluruh tubuh. Jadi jangan sampai jantung itu berhenti berdetak. Kalau berhenti berdetak, maka akan banyak konsekuensi jelek yang terjadi. Jangan sampai ya dokter ya. Nah makanya dari itu nih dokter, hari ini kami mengundang dokter untuk bahas lebih lanjut gimana sih tipsnya untuk menjaga kesehatan jantung kita gitu ya. Tapi sebelum kita bahas itu dokter, kalau kondisi masyarakat di Indonesia sendiri ya terkait dengan penyakit jantung, ini bagaimana dok? Apakah setiap tahunnya makin bertambah untuk yang terkena penyakit jantung atau tidak? Jadi kalau di Indonesia sendiri ya, kalau kita lihat datanya, pertama yang mesti kita tekankan adalah penyakit jantung, terutama serangan jantung itu pembunuh utama nomor satu sekarang. Nomor satu. Nomor satu. Dulu mungkin di zaman dahulu
kita itu banyak meninggal karena penyakit kekurangan gizi, infeksi. Kalau sekarang seiring perbaikan dari ekonomi, perbaikan dari gizi, penyakit utama penyebab kematian adalah penyakit jantung. Nah, yang kedua yang mesti diingat adalah penyakit jantung penderitanya di Indonesia ternyata jauh lebih mudah dibandingkan yang di luar negeri. Nah, jadi di sana kena serangan jantung usianya relatif lebih tua, 60 tahun ke atas. Tapi di Indonesia bahkan umur 30-40 sudah ada yang menderita. Jadi ironis sekali di tempat kita ini trennya juga makin lama makin banyak. Mungkin ini berkaitan dengan pola hidup yang berubah selama ini. Apa itu? Satu, dari sisi makanan. Nah, sekarang kita lebih suka junk food. Jadi makanan yang serba siap saji gitu ya. Tinggi kolesterol, tinggi karbohidrat. Yang kedua, gaya hidup kita sekarang makin sedentary. Jadi malas. Jadi apa namanya ya? Lebih suka kaum tidur itu apa namanya? Rebahan ya, Dok, kaum ya? rebahan. Kaum rebahan ya. Jadi sekarang kalau bisa semuanya nggak pakai aktivitas. Jadi tidur-tiduran, lebih banyak tidur-tiduran. Nah, itu semua berkontribusi menyebabkan serangan jantung makin tinggi saat ini. Waduh, untuk Indonesia sendiri dibandingkan negara-negara lain bahkan juga paling banyak yang menderita penyakit jantung bahkan kaum muda ya. Jadi bukan hanya untuk orang tua saja, namun untuk generasi-generasi muda ini juga harus diperhatikan ya. Nah, kali ini dokter kita akan bahas tentang serangan jantung. Sebenarnya penyakit jantung ini sebenarnya apakah banyak jenisnya kah atau bagaimana, dokter? Oh, jadi gini ya, jantung tadi kan memompa darah. Untuk memompa darah itu jantung ini dilengkapi banyak perlengkapan. Jadi masing-masing gangguan di perlengkapannya bisa menyebabkan penyakit. Jadi penyakit jantung itu sebenarnya banyak. Nah, nomor satu yang paling berbahaya dan paling banyak yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Nah, ini manifestasinya yang paling parah nanti dalam bentuk serangan jantung. Koroner ini adalah pembuluh darah yang memberi makan ke jantung. Jadi setiap organ di badan ini kan ada pembuluh darah yang ngasih makan. Jantung sendiri dia juga harus dapat makan biar bisa dapat pompa. Nah, nama pembuluh darahnya adalah arteri koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini gangguannya adalah sumbat pembuluh darah koronernya oleh aterosklerosis atau bahasa awamnya lemak. Perlemakan di pembuluh darah itu yang menyumbat sehingga aliran darah ke jantungnya kurang. Karena kurang, pompa jantungnya akan lemah. Atau kadang-kadang sumbat total jadi serangan jantung. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kematian mendadak. Itu penyakit jantung yang paling banyak. Nah, di sisi lain ada juga penyakit karena katup jantungnya yang nggak bagus. Jadi untuk melaksanakan fungsi jantung itu jantung dilengkapi 4 katup. Ada katupnya biar aliran darahnya tetap satu arah. Nah, kadang-kadang katupnya nggak bisa terbuka, sumbat dia namanya stenosis atau bocor, regurgitasi. Nah, gangguan katup, itu juga banyak. Kemudian satu lagi irama jantung. Jantung itu kan pompa jantungnya mompa secara teratur. Kadang-kadang irama jantung itu jadi nggak teratur. Nah, itu aritmia jantung. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya penyakit jantung. Tapi yang paling utama yang mesti harus kita sadari itu penyakit arteri koroner ini. Penyakit arteri koroner atau penyakit serangan jantung tadi dokter katakan ya. Sebenarnya ada nggak sih gejala-gejala umum yang bisa kita lihat kalau misalnya seseorang ini sudah memiliki penyakit jantung ataupun penyakit serangan jantung ini, dokter? Kalau penyakit jantung koroner ya, kita bicara tentang itu, gejala utamanya sebenarnya ada perasaan nggak nyaman di dada ini. Oh, jantungnya berdegup kencang nggak, dokter? Biasanya sensasi yang dirasakan tuh seperti nggak nyaman atau kayak kehimpit katanya, tertimpa, seperti ditimpa benda berat. Dirasakan di pertengahan dada. Nah, jadi kadang-kadang ada yang juga yang ngerasa panas. Nah, tapi ini yang khasnya adalah biasanya timbul pada waktu aktivitas. Jadi kalau pengen tahu kira-kira ini penyakit nyeri ini berasal dari dada, berasal dari jantung atau bukan, perhatikan gejalanya ini timbul saat aktivitas atau bukan. Jadi kalau jantung itu kan organ yang memompa darah seluruh tubuh tadi. Makin banyak kita kerja, makin beraktivitas, pompa jantung harus makin banyak. Sehingga gejalanya akan makin kelihatan kalau kita beraktivitas.
Gejalanya seperti apa, Dok? Nggak nyaman di dada Nggak tadi. nyaman tadi ya? Seperti tertimpa atau panas di dalam dada. Oh, seperti apa namanya ya, ditekan gitu, Dok? Iya, Atau seperti sakit, ada rasa sakit yang timbul, Dok? betul. Oke. Atau kadang-kadang dia merasa seperti ada beban berat, ada benda berat yang menimpa dadanya. Oke, baik. Itu timbulnya waktu di aktivitas. Iya, Gitu dia istirahat, hilang lagi. hilang. Itu berarti penyakit jantung. Penyakit jantung koroner. Koroner, oke. Nah, atau bentuk yang lebih parahnya adalah itu kalau sudah serangan jantung, penyakit jantung koroner sudah bentuk parahnya, itu dia bisa sampai istirahat pun sakit dadanya, sampai sesak keringat dingin. Oke. Nah, itu udah serangan jantung, bentuk yang lebih parahnya, manifestasi yang lebih parahnya. Apa yang membedakan penyakit jantung biasa dengan penyakit apa namanya, sakit di dada karena sakit biasa atau sakit di dada karena penyakit jantung? Apa nih, Dok, yang bisa membuat perbedaan? Oke, jadi memang itu pertanyaan yang bagus sekali. Nggak semua sakit di dada itu Karena penyakit jantung. karena penyakit jantung. Oke. Ada penyebab lain. Tentu masing-masing ada karakteristiknya. Yang satu yang mesti diingat ya, tadi kita bilang sensasi dari Panas atau nggak nyaman tadi nggak ya, nyaman Dok? tadi, itu sebenarnya khasnya adalah dia timbul pada waktu aktivitas. Beraktivitas. Nah, gitu dia istirahat hilang. Hilang. Nah, kemudian dia nyerinya bukan nyeri seperti dicubit, nggak tajam. Ini kan tajam dia. Iya. Dia nyerinya tumpul seperti ada yang di dalam dada ini seperti ada Ditekan ya? ketekan gitu. Oke, baik. Nah, Baik. kira-kira gitu. Itu perbedaannya ya. Tapi kalau misalnya dia sakitnya terus-terusan, itu memang harus diwaspadai. Mungkin ada penyakit lain yang terjadi di dadanya gitu ya, Dokter ya? Betul. Jadi selain dari gejalanya, kita harus memperhatikan juga kemungkinan kita untuk menderita penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner nggak tiba-tiba, ada faktor resikonya ya. Nah, apa faktor resikonya? Oke, Dokter, faktor resiko akan kita bahas setelah ini ya. Kita akan break dulu sejenak ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Kita akan bahas lebih lanjut seputar cara mencegah serangan jantung. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Beranda di sini, dan kita mau undang Anda yang ingin berinteraktif, boleh ya, di 0614146353, dan kita masih membahas tentang cara mencegah serangan jantung ya. Nah, kita udah bahas tentang penyakit jantung lebih awal ya, tentang fungsinya juga, kemudian gimana sih perbedaan nyeri dada karena penyakit biasa ataupun nyeri dada karena penyakit jantung. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Mirhan ya di sini ya. Mungkin kita akan bahas tentang faktor risiko dari penyakit jantung dulu ya. Setelah itu kita akan bahas tips bagaimana sih mencegah serangan jantung itu tadi ya. Dokter, boleh kita lanjutkan? Oke, ada penelpon, kita angkat dulu. Halo. Halo, kerabat sehat? Halo. Halo, iya Ibu, dengan siapa di mana? Selamat siang, Dok. Selamat Selamat siang. siang. Halo. Ya, halo. Halo. Dok, kami kan masih sekolah nih. Gimana ya, Kak, caranya atau langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk merawat jantung, Dok? Oke, itu aja? Itu aja? Terima kasih ya. Iya, Kak, itu saja. Oke, terima kasih. Baik, Dokter, ini kayaknya anak-anak muda juga ini ya, sudah melek untuk memperhatikan tentang kesehatan tubuhnya ya. Betul. Nah, Dokter, mungkin sebelum itu kita ke faktor resiko dulu, Dokter. Faktor resiko apa aja nih yang bisa menyebabkan penyakit jantung? Silakan. Oh iya. Jadi sekalian mungkin menjawab pertanyaan dari penelpon tadi. Jadi sekalian saya jawab mungkin ya. Sekalian, Dokter, boleh. Boleh. Langkah apa saja yang harus dilakukan Karena untuk merawat berkaitan kesehatan soalnya jantung? dengan Betul. faktor resiko Betul, ini. betul. Nah, jadi penyakit jantung koroner itu penyakit sebenarnya yang prosesnya berlangsung 10 sampai 20 tahun. Jadi serangan jantungnya kan dimulai umur 40-an. Iya. Tapi sebenarnya prosesnya sudah dimulai sejak umur remaja. Umur belasan sudah ada prosesnya. Ya. Tadi kan kita sudah jelasin di penyakit jantung koroner itu adalah terbentuknya plak atau perlemakan di arteri koroner Ya. yang lama-lama jadi sumbat. Nah, jadi awal mula titik terbentuknya lemak itu udah dimulai umur 15-an. Nah, Oke. akan makin cepat kalau ada
faktor resiko ini. Ya. Nah, jadi saya gampangnya gini, ngasih faktor risikonya saya bagi jadi 2. Ya. Kenapa dibagi 2? Nanti saya jelasin ya. Ya. Satu yang bisa dimodifikasi, yang kedua yang tidak bisa dimodifikasi. Maksudnya kita kasih nama bisa dimodifikasi, tujuannya adalah harus kita modifikasi kalau kita mempunyai faktor resiko itu, sehingga tidak terjadi perkembangan aterosklerosis tadi. Tidak terjadi perkembangan penyumbatan pembuluh darah jantung tadi. Iya. Apa itu? Apa itu, Dok? Nomor 1, darah tinggi. Darah tinggi. Nah, kapan kita sebut kita darah tinggi? Kalau diukur tekanan darahnya di atas 140/90 mm Hg pada beberapa kali pengurangan, pada beberapa kali pengukuran. Ya. Hipertensi. Jadi kalau udah punya hipertensi harus rutin berobatnya dan kontrol ke dokter sehingga hipertensinya terkontrol. Kalau sudah terkontrol nanti tentu akan resikonya menderita penyakit jantung koroner menurun. Ya. Nah itu tadi maksudnya kita kasih nama bisa dimodifikasi. Jadi harus dimodifikasi sehingga terkontrol, itu maksudnya. Iya. Oh baik. Itu hipertensi. Ya. Yang kedua adalah penyakit gula atau diabetes mellitus. Ya. Jadi ini kapan kita tahu penyakit gula? Tentu harus dicek gula darahnya. Terutama kita yang udah umur 40 tahun ke atas, kalau belum tahu selama ini sakit gula, harus melakukan medical check up untuk pengukuran darah. Ya. Kalau nanti sudah ternyata menderita diabetes, ya ini harus agresif pengobatannya, harus terkontrol gulanya. Bukan berarti udah minum obat udah selesai masalah, belum tentu. Belum tentu. Nah, tentu harus minum obat dan ada target tertentu yang harus dicapai. Ya. Nah, kalau HbA1c kalau misalkan gula ya, Ya. nah, turun di bawah 7 kalau bisa, terkontrol gulanya bahasanya. Baik. Yang ketiga, kolesterol. Kolesterol. Nah, Ini jadi tiga-tiga ini memang ini ya, eksis ya dokter ya. iya. Jadi kalau kita nggak punya faktor resikonya, nggak mungkin kita kena. Iya. Nah, makin banyak faktor resikonya, makin mungkin kita kena. Oke, baik. Implikasinya juga tadi menjawab pertanyaan dari penonton, ini yang harus dicegah, dijaga bagus-bagus. Darah tinggi, kolesterol, Kolesterol, dan juga diabetes tes. ini harus dijaga angkanya ya dokter ya. Betul. Nah, kolesterol, terutama nanti kolesterol yang namanya kolesterol jahat LDL. Iya. Nah, nanti dicek kan, harus diturunin. Mm-mm. Nah, kemudian yang keempat, Ya, apa tuh? merokok. Merokok ya. Aduh, ini agak susah untuk para bapak-bapak ya. Betul. Katanya nggak enak kalau siap makan nggak langsung merokok tuh. Betul, itu penyebabnya. Iya. Nah, ini 4. Kemudian ada 2 lagi yang bisa mempengaruhi yang lain. Iya. 1, gaya hidup yang sedentary, yang kaum rebahan. Yang kedua adalah makanan yang banyak mengandung kolesterol. Ya. Nah, Makanan-makanan. itu faktor resikonya yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Oh, nasi padang nggak boleh dok? Kalau bisa dikurangi. Kurangi ya. Pami gimana Pami? Tadi siang makan nasi padang nggak? Belum makan. Belum makan. Masih makan angin berarti ya? Iya, masih makan angin. Oke, tadi dokter jelasin tentang faktor resiko Yang bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi nih, sebelum Pami nanya, pasti Pami ada 10 pertanyaan atau ada berapa? Hari ini karena jantung itu adalah penyakit nomor 1 di dunia ya dok ya. Penyebab kematian. Penyebab kematian ya. ya. Jadi ada banyak pertanyaan nanti. Tapi sebelum Pami Yes. nanya, satu lagi ya, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Modifikasi. Apa dokter? Ah, ini faktor resiko yang memang udah dari sononya dikasih sama Tuhan. Oh, Apa itu? keturunan dok maksudnya? 1, keturunan genetik. Oh, gitu. Nah, jadi kalau ada dalam keluarga, keluarga dekat ya, ayah, ibu, ayah menderita penyakit jantung di bawah usia 55 tahun. Iya. 45 tahun. Ibu di bawah 55 tahun. 5 tahun. Nah, kemudian usianya yang makin tua. Iya. Kita kan nggak mungkin merubah usia. Kita makin tua. Makin serangan jantung itu makin sering makin kita tua. Oh, gitu. Nah, Iya. itu riwayat keluarga Iya. sama usia. Iya. Ini memang faktor resiko yang nggak bisa Kita cegah ya. nah, kita modifikasi. Iya, iya, Nah, iya. fokus kita adalah yang bisa dimodifikasi Yang bisa tadi. dimodifikasi. Nah, berkaitan tadi pertanyaan tadi penonton. Jadi yang harus kita lakukan yang tadi. Nah, jadi jangan hidup sedentary life. Usahakan olahraga teratur. Kemudian berat badan dijaga. Oke. Usahakan berat badan ideal, jangan berlebihan ya. Nah, kemudian kurangi makan kolesterol sejak dini. Iya.
Nah, itu aja tipsnya. Ya, dan juga yang 3 penyakit tadi itu kalau misalnya sudah terdeteksi, harus dikontrol. Jadi kadang-kadang gini, yang sering salah dari masyarakat itu adalah udah makan obat kok, udah selesai masalahnya. Nah, itu salah. Jadi ada target tertentu yang mungkin belum tercapai dengan makan obat saja. Jadi harus dilakukan, tentu kan kita evaluasi ulang. Harus kontrol ulang. Nanti jumpa dengan dokter, dilakukan pemeriksaan darah, nanti kita tentukan target kita udah tercapai atau belum. Kenapa harus dapat targetnya? Karena dengan tercapainya target itulah yang terbukti bisa menurunkan resikonya terjadinya penyakit jantung. Penyakit jantung koroner maksudnya. Oke, berarti sebenarnya sudah terjawab ya untuk pemirsa tadi yang bertanya ya, adik ya. Jadi dari dini nih, ini karena adiknya masih muda ya. Jadi boleh dijaga sejak dini, yang kayak dokter bilang ya, berat badan ideal, olahraga yang teratur, jangan rebahan terus ya. Jadi dan makan makanan yang bernutrisi lengkap, jangan banyak kolesterolnya ya. Apalagi merokok. Merokok juga jangan ya. Kalau misalnya orang tuanya ada penyakit kolesterol, diabetes ataupun hipertensi, itu juga harus dijaga juga ya, 3 penyakit ini. Nah, mungkin kita langsung ke Fahmi nih. Fahmi mau bertanya apa kira-kira? Jadi dok, rasa denyut yang ada di bawah punggung itu di sini ya biasanya ya. Bawah punggung lalu sesak ke dada sehingga mengalami sesak. Apakah itu ciri-ciri kita punya kelainan pada jantung? Dan ada juga yang mengatakan mungkin aduh masuk angin gitu atau angin duduk gitu kan. Nah, hal ini memang terlihat sepele gitu, tapi sebenarnya menurut saya sangat berbahaya karena saya punya saudara. Dia rajin olahraga dok, usianya udah 50 tahun waktu itu. Rajin olahraga, main bola lagi. Main bola, memang dulunya dia main bola gitu kan, tapi masih main bola sampai usia 50 tahun. Nah pada suatu saat, dia terasa sesak atau rasa nyeri di dada gitu awalnya. Rasa nyeri di dada, terus dia coba keluar dulu, istirahat, dan begitu sudah agak mendingan, dia main lagi. Setelah itu, ya udah pulang lah gitu. Kayak mungkin itu rasa-rasanya denyut biasa karena memang tidak ada riwayat penyakit jantung nih. Dan akhirnya ketika malam mau makan di sebuah restoran sesak napas dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, harus dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosa bahwasannya kena serangan jantung dan akhirnya harus dipasang ring waktu itu. Dan memang belum rezeki waktu itu kan dipasang ring beberapa hari dan akhirnya meninggal dunia gitu sih. Nah, padahal jadi gini dok, main bola di usia 50 tahun, mungkin pemain bola juga sudah banyak yang nggak main bola lagi di usia seperti itu. Nah, baiknya seperti apa dok? Karena kan hobi nih misalnya, dia hobi dan selama ini ya nggak ada masalah, terus dipres, terus main terus. Baiknya gimana dari dokter sendiri untuk tanggapannya dengan hal ini gitu? Oke dokter, boleh langsung dijawab dok. Ini pengalaman pribadi mungkin ya, kasus nyata. Jadi banyak unsur pertanyaan yang mesti saya jawab di sana. Oke dok. Yang pertama tadi kan, apakah sakit di dada itu selalu dari jantung? Tadi udah kita singgung ya. Dan nyeri di punggung dan nyeri di punggung, betul. Jadi salah satu khasnya dari jantung itu, nyerinya itu nggak nyaman di dada atau sampai menyebar ke punggung, kadang-kadang nyebar ke leher dan nyebar ke lengan kiri. Iya, jadi ada perasaan seperti tertimpa panas di seluruh dada ini, bukan di satu titik. Kalau di satu titik malah bukan jantung, di seluruh. Kalau disuruh tanya di mana, di semuanya ini. Nyebar sampai ke belakang, sampai ke leher, sampai ke sini. Nah, kemudian yang kedua, ini biasanya timbul waktu aktivitas fisik. Makin berat aktivitasnya, makin sakit dadanya. Ya. Nah, jadi kan tadi main bola dia sakit, gitu dia istirahat, hilang sebentar. Kalau main bola lagi sakit lagi. Nah, itu harus konsen ke jantung. Kemudian yang ketiga yang mesti dipikirkan tadi, pikirkan faktor resikonya. Jadi kalau anak-anak tanpa faktor resiko, walaupun dia sakit dada, kecil kemungkinan dia serangan jantung. Beda cerita kalau ini usia pasien tua, merokok, diabetes, hipertensi, sakit dada. Nah, ini harus lebih konsen ke jantung. Ya. Jadi kalau kita udah tua, ada penyakit yang saya sebut tadi, faktor resiko, ada ngalami nyeri dada, ini kita bagusnya overestimate.
buktikan dulu bukan jantung pas apa dulu, berobat dulu untuk jantung sampai terbukti tidak jantung. Karena kenapa mesti gitu? Karena kalau kita kayak tadi serangan jantung terlewatkan, nggak ditangani secara sempurna, nggak ditangani secara cepat, itu efeknya sangat membahayakan, berujung kematian. Jadi kalau serangan jantung itu sumbat pembuluh darah jantungnya. Kalau tadi kan mungkin mampet sedikit. Serangan jantung itu karena suatu hal tiba-tiba sumbat total 100%. Nah, jadi untuk menyelamatkan dia harus dibuka dalam waktu segera. Makin cepat dibuka, makin bagus hasilnya. Tentu kan biar cepat dibuka harus kenal dulu gejalanya dari awal. Jadi kalau udah tua ada nggak nyaman di dada, langsung ke rumah sakit untuk diperiksa. Nanti dilakukan pemeriksaan EKG. Nanti kalau ditentukan serangan jantung, cepat ditangani sehingga hasilnya bagus. Oke, baik dokter. Ini juga banyak juga terjadi ya, apalagi beberapa tahun lalu juga ada selebriti yang memang juga seperti itu, setelah olahraga malamnya tiba-tiba sudah tiada ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara mencegah dari serangan jantung ini. Untuk pemirsa kita akan break dulu sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Oke pemirsa, masih di Beranda, kita masih membahas tema tentang cara mencegah serangan jantung ya pemirsa ya. Dan silakan untuk yang mau berinteraktif boleh di 0614146353 ya. Sekali lagi di 0614146353. Kita masih bersama dengan Dr. Mirhan di sini. Dan dokter, saya mau tanya lagi nih dokter, gimana nih pertolongan pertama yang harus dilakukan? Seperti yang pertanyaan Fahmi tadi, pertolongan pertama yang harus dilakukan untuk teman kita ataupun kerabat kita ataupun keluarga kita yang tiba-tiba serangan jantungnya terjadi nih, gitu dokter. Terjadi sesak di dada yang secara tiba-tiba. Oke ya, jadi kalau pertolongan pertama, kalau ada kerabat kita yang serangan jantung atau teman kita yang serangan jantung, sebenarnya nggak banyak yang bisa kita lakukan ya kalau di awam itu ya. Yang utamanya kita lakukan adalah langsung segera bawa ke rumah sakit, segera ke rumah sakit. Yang mesti saya ingatkan di sini adalah serangan jantung itu pengobatannya, keberhasilannya ya, sangat tergantung seberapa cepat kita ketahui dia serangan jantung. Jadi kan tadi kita bilang serangan jantung itu sumbat pembuluh darah jantungnya, pembuluh darah. Maaf dokter, ada telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo. Iya, dengan siapa Bapak? Halo Bapak. Halo. Iya Bapak, dengan siapa di mana? Halo. Iya Bapak, silakan. Boleh Doni di Gaperta. Oh Bapak Doni di Gaperta, boleh langsung ditanya Bapak. Saya kemarin kena serangan hari Kamis. Di teropong di rumah sakit itu ada penyumbatan di LC 40%, senetosis 40%. Jadi apa itu plasnya itu bisa hilang sendiri nantinya. Kata dokter saya nggak perlu pasang ring. Ada lagi dokter yang mau ditanya kira-kira? Ada, cukup sih. Pola hidupnya yang mana yang cocok? Pak Doni usia berapa Pak? Ya, makasih ya dok. Iya. 50 ya. Sudah berapa lama Pak sakit jantungnya? Ya ketahuannya baru kemarin. Nyeri dadanya udah lama. Oke, baik Pak Doni, makasih ya Pak. Segera kita jawab pertanyaannya. Saya sering berkeringat dingin di pundaknya, sering berkeringat dingin. Terasa dingin gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Akan segera kita jawab, boleh ditutup dulu teleponnya ya. Terima kasih. Nah, Pak Doni, pertanyaan kita jawabnya nanti, mungkin boleh dilanjutin pertanyaan Fahmi dan juga Gina tadi ya dok. Nah, jadi kalau serangan jantung itu biar berhasil dia harus cepat ditangani. Cepat ditangani artinya tentu cepat langsung dilakukan pemeriksaan kan. Tentu kalau kita awam langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau di beberapa provinsi ya yang sudah maju seperti di Jakarta atau di Malang, mereka sudah punya sistem seperti call center. Jadi kalau kita ada curiga serangan jantung langsung ditelepon ke call center itu. Sehingga call center nanti mengarahkan kita ke rumah sakit terdekat yang bisa menangani serangan jantung secara cepat. Nah, itulah pentingnya penekanan, betapa pentingnya penanganannya harus cepat.
Karena tadi kan otot jantung tuh aliran darah jantung sumbat. Kalau dia sumbat, makin lama sumbat, makin banyak yang mati. Makin cepat kita buka, makin sedikit yang mati. Yeah. Jadi intinya cepat dibuka. Yeah. Nah, cepat dibuka tentu harus cepat dikenali. Yeah. Nah, jadi kalau ada curiga serangan jantung, terlebih dia banyak faktor resikonya, langsung bawa ke IGD. Yeah. Nah, jangan dilama-lamain. Bagus overestimate. Jadi masuk ke IGD, diperiksa dulu, ternyata bukan serangan jantung kan nggak apa-apa, tinggal pulang aja. Lebih bahaya lagi kalau misalkan serangan jantung di rumah, nah, kan itu nggak bisa diapa-apain. Itu bahaya sekali, bisa mati nanti, bisa meninggal. Saya deg-degan juga nih sebenarnya, Dok, kalau ngomongin soal jantung kayaknya ujung-ujungnya kematian gitu ya, Dok, ya, rentan akan kematian. Jadi memang harus kita perhatikan sedini mungkin ya pemirsa ya. Kalau deg-degan bukan karena penyakit jantung ya, Dok, ya? Bukan. Deg-degan karena apa nih mungkin gitu ya, Dok? Mungkin kita akan jawab pertanyaan dari Pak Doni di Gaperta, Dokter. Oke, silakan, Pak Dok. Doni tadi 50 tahun ya. Dia serangan jantung, kemudian di angiografi, diteropong ya. Angiografi itu pemeriksaan untuk melihat pembuluh darah jantung yang tadi. Yang kita asumsikan tadi sumbat kan. Ternyata ada sumbatnya 40% di salah satu pembuluh darahnya, yang LCX 40%. Jadi pembuluh darah jantung itu sebenarnya ada 3 ya. Salah satunya namanya LCX, sumbatnya 40%. Memang yang membuat gejala itu harusnya sumbatnya di atas 70%. Nah, jadi bahkan di atas, yang paling pasti membuat gejala itu di atas 90%. Berarti Pak Doni masih di bawah aman ya, Pak, tahap ya? awal. Jadi gejalanya Pak Doni ini tidak bisa dijelaskan oleh penyumbatan 40% ini. Jadi nggak ada indikasinya dipasang cincin. Iya. Tapi yang mesti diingat adalah Pak Doni sudah punya plaknya. Nah, plak ini bisa makin besar ke depannya kalau tidak dijaga. Nah, bisa juga makin kecil asal tahu caranya. Gimana caranya, Dok? Gini, pertama kan tadi makin besar dia itu karena ada faktor resikonya. Kontrol lah faktor resikonya. Makanya saya tekankan tadi ya, harus kita kasih nama, bisa dimodifikasi. Modifikasilah itu. Kalau Bapak selama ini merokok, stop merokok. Kalau Bapak selama ini darah tinggi, minum obat darah tingginya rutin. Kemudian ukur tensinya hingga terkontrol. Kalau bisa kita targetkan di bawah 140/90. Kalau nggak pusing kita turunkan lagi lebih rendah 130. Kalau nggak pusing. Nah, jadi belum tentu kan kadang-kadang udah makan obat tapi tensinya masih tinggi. Ya sama aja dong. Nah, itu ya. Kalau sakit gula, kontrol gulanya. Sama pentingnya sama ngobati jantungnya. Kemudian yang keempat, makan obat kolesterol. Nanti ada kolesterol, jadi kolesterolnya harus direndahkan, terutama kolesterol LDL-nya. Nanti akan direndahkan. Kolesterol LDL itu kolesterol yang jahatnya. Kemudian berikutnya adalah dari sisi makanan. Jadi nanti usahakan sedikit makan kolesterol, produk olahan dari kelapa sawit dan santan. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah. Nah, ini dari sisi makanan ya. Kemudian atur berat badan. Jadi kalau kegemukan tentu kurangi kalori makanan. Jangan makin gemuk, dia harus kurus. Ya. Nah, berikutnya adalah olahraga. Jadi olahraga harus teratur. Yang dimaksud olahraga ini beneran olahraga. Kadang-kadang saya bersih-bersih rumah udah keringatan olahraga kan ya? Bukan gitu ya, Dok. Yang dimaksud olahraga itu adalah olahraga aerobik. Olahraga aerobik itu maksudnya apa? Lari, jalan kalau misalkan nggak kuat ya, jalan cepat, berlari, sepeda atau berenang. Nah, berapa kali dilakukan? 5 kali dalam seminggu. Masing-masing sesi minimalnya 30 menit. 30 menit sampai 60 menit. Nah, satu lagi yang paling penting adalah intensitasnya, seberapa berat dia, harus cukup capek dia. Jadi kalau ada jantungnya harus berdetak-detak sedikit gitu. Kalau ada alat pengukur denyut jantung yang dari jam, nah kalau bisa denyut jantungnya naik hingga 100 kali per menit. Nah, itu yang rutin dilakukan sehingga nanti faktor resikonya bisa kita kontrol. Mudah-mudahan plaknya nanti bisa kisut. Berarti bisa dikecilkan bisa. Ya plaknya ya. Asal bisa kita kontrol faktor risikonya. Oke, apakah seorang dengan penderita penyakit jantung ini bisa sembuh total, Dok? Penyakit jantungnya hilang? Bukan hilang ya, bisa dikontrol bahasanya. Bisa dikontrol, tapi kalau sembuh total gitu? Saya lebih tepat mungkin terminologinya bisa dikontrol ya, karena dia nanti walaupun dia nanti sudah sembuh, tetap harus ada beberapa obat yang mesti dia makan untuk mencegah biar nggak kambuh lagi. Berarti bisa sewaktu-waktu kambuh kalau kita tidak mengontrol ya, yang larangan-larangan untuk
mencegah serangan Serangan jantung tadi ya dok Faktor ya? resiko tadi. Faktor resiko tadi ya. Jadi faktor resiko itu rata-rata nggak bisa hilang. Iya. Bisanya cuma dikontrol. Contoh Iya. hipertensi. Mm-mm. Hipertensi ini nggak bisa hilang. Iya. Bisanya dikontrol. Gimana cara ngontrolnya? Balik-balik lagi cuma dua caranya. Satu, perubahan gaya hidup, pengaturan makan dan olahraga teratur. Yang kedua adalah obat-obatan. Mungkin ini nanti kerjaan dokter disesuaikan. Dari pasien sebenarnya yang paling perlu adalah perubahan gaya hidup ini. Perubahan gaya hidup ya. Biar nanti obat-obatannya pun makin dikit. Hmm. Kalau bisa dengan cara perubahan gaya hidup terkontrol, ya ngapain ngasih obat? Betul, betul. Jadi sebenarnya mencegah lebih baik dari mengobati itu betul ya dok ya. Jadi sebelum ada penyakit jantung lebih baik itu tadi ya. Mengontrol faktor resikonya. Terus menjaga pola hidup yang sehat ya. Sudah terjawab seluruh pertanyaan dari pemirsa ya. Dan kita sudah di segmen ketiga. Kita mau break dulu sejenak. Kita akan kembali lagi di segmen akhir. Jangan kemana-mana, tetap di beranda. Oke pemirsa, kita masih di beranda dan di segmen akhir ya. Kita masih bahas tentang cara mencegah serangan jantung ya pemirsa. Dan ini mungkin beberapa menit terakhir ini memang harus kita manfaatkan ya dokter ya. Saya mau tanya tentang gimana sih tips dan trik untuk mencegah serangan jantung dokter. Oke. Yang pertama tadi kan kita jelas ya, jauh panjang lebar apa faktor resikonya. Jadi itu fokus utamanya. Nomor satu adalah perubahan gaya hidup. Ada gaya hidup tertentu yang salah yang menyebabkan menjadi gampang serangan jantung. Apa itu? Satu, sedentary life, kaum rebahan. Jadi usahakan aktivitas fisik diperbanyak. Dalam hal ini juga olahraga harus rutin. Jadi targetnya olahraga aerobik ya. Nah, bisa berlari, berenang, sepeda. 30 menit sampai 60 menit sehari. 5 kali dalam seminggu. Kemudian yang kedua, makanan. Makanan ini maksudnya adalah satu, berat badan harus diturunkan pada pasien yang sudah mengalami obesitas. Artinya jumlah makanan secara keseluruhan, terutama ngemil, kerupuk, gorengan dikurangi. Sehingga dia kalorinya defisit, sehingga dia makin kurus. Yang kedua, kurangi makanan yang tinggi sumber kolesterol. Apa itu? Produk olahan, minyak kelapa dan kelapa sawit. Santan dan kelapa sawit, kurangi. Kemudian yang harus diperbanyak adalah sayur dan buah-buahan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan medical check up. Medical check up? Setelah usia 40 tahun. Jadi kadang-kadang orang serangan jantung kan umur 50. Kalau ditanya ada penyakit apa sebelumnya? Nggak ada katanya. Ya? Nggak ada katanya. Nggak ada dengan nggak tahu itu beda. Nggak tahu itu karena nggak diperiksa. Jadi kalau kita udah usia 40, sebaiknya kita melakukan medical check up sekali. Dalam medical check up itu nanti akan dilakukan pengukuran tensi, pengukuran gula darah, pengukuran kolesterol sehingga kita tahu. Sebaiknya berapa tahun sekali dok untuk check up? Pertamanya dimulai usia 40. Pertama dimulai. Berikutnya tergantung dengan hasil ini. Kalau normal nanti bisa di sekali 5 tahun. Tapi kalau ada kelainan langsung konsultasi dan itu follow up-nya terkait dengan kelainan yang ditemukan. Oke, baik. Kalau stres mempengaruhi nggak dok untuk penyakit jantung ini? Iya, sangat mempengaruhi. Jadi ada pola yang depresi itu, beberapa penelitian menunjukkan pola yang penyendiri, depresi, antisosial, itu meningkatkan resiko menderita penyakit jantung koroner. Berarti penting juga pengelolaan stres ini ya penting dok, ya? Sekali. Iya. Jangan sering stres ya, berarti ya, itu yang harus enjoy hidup ini ya dok ya. Betul. Oke, nah itu tadi ya tips dan trik, dan tentunya dokter sudah memberikan kesimpulan untuk kita bagaimana caranya untuk mencegah serangan jantung. Kira-kira ada tambahan lagi kah dok atau pesan sehat untuk kita semua? Sudah cukup? Cukup mungkin Sudah ya. cukup ya. Nah, jadi pemirsa boleh didengarkan baik-baik yang dokter katakan sebelumnya, bahwasanya memang harus mengetahui faktor resiko dan mencegah faktor resiko dari penyakit serangan jantung ini ya untuk pemirsa, karena jantung ini adalah organ yang sangat vital yang memang harus benar-benar kita jaga kesehatannya. Jangan sampai nanti sudah parah baru kita kalang kabut nih ya untuk melakukan pengobatan dan yang lainnya. Ayo cintai keluarga kita untuk selalu hidup sehat ya pemirsa ya. Dan
Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Beranda setiap hari Senin tentunya. Saya juga mengucapkan terima kasih loh sama Dr. Mirhan sudah hadir bersama kita ya dokter ya. Sama-sama, Mbak. Jangan kapok ya dok, diundang ya. Nanti boleh datang lagi sama kita di sini. Baik pemirsa, terus saksikan Beranda setiap hari Senin jam 2 siang akan ada topik-topik yang berbeda yang akan kita bahas seputar dunia kesehatan tentunya. Terima kasih. Saya Gina pamit undur diri, sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca. Yang pertama